Perkenalkan, nama saya Irfan Arfandi. Di sini saya akan membahas pengertian halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A pada tabel sistem periodik. Kelompok ini terdiri dari fluorin, klorin, bromin, yodium, astatin, dan unsur unseptium yang belum ditemukan. Astatin adalah unsur radioaktif dengan waktu hidup yang sangat muda atau singkat. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifannya tinggi. Jadi, ia juga merupakan golongan paling non-logam. Ahli kimia Swedia Baron John Jacob Brezium mengistilahkan halogen yang dibentuk dari kata-kata Yunani garam atau laut dan ion dari geoknimai, membentuk, sehingga artinya adalah unsur yang membentuk garam. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfariza Zahra. Di sini saya akan membahas tentang sifat periodik unsur halogen. Sifat periodik unsur halogen. Secara umum, biasanya unsur halogen dilambangkan dengan huruf X. Rumus kulit terluar dari halogen ini adalah Ns2 dan Np5. Halogen memiliki 7 elektron valensi atau elektron pada kulit terluar, sehingga sangat reaktif karena mudah menerima satu elektron. Halogen akan membentuk garam jika direaksikan dengan logam. Unsur-unsur halogen secara alamiah berbentuk molekul diatom atau misalnya Cl2, F2, Br2, I2. Mereka membutuhkan suatu tambahan elektron untuk mengisi orbit elektron terluarnya, sehingga cenderung membentuk ion negatif bermuatan 1. Ion negatif ini disebut ion halida, dan garam yang berbentuk oleh ion ini disebut halida. Sifat fisika unsur halogen dilihat dari wujud zat, titik didih, dan titik leleh, warna, dan bau. 1. Wujud zat. Wujud fluorin dan klorin pada temperatur kamar adalah gas. Bromin berwujud cair dan mudah menguap, dan iodin berwujud padat dan mudah menyublim. 2. Titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh dari fluorin sampai iodin bertambah besar karena ikatan antar molekulnya juga makin besar. Kenaikan titik didih dan titik lebur halogen sebanding dengan naiknya nomor atom. Hal ini berhubungan dengan banyaknya energi yang harus dipakai untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul-molekul zat. Contohnya gaya van der Waals yang menarik molekul-molekul berdekatan yang sama lain. 3. Warna dan bau. Unsur-unsur halogen dapat dikenali dari bau dan warnanya karena berbau menyengat dan uapnya sangat berbahaya bagi mata dan tenggorokan. Warna gas fluorin adalah kuning muda, gas klorin berwarna kuning, hijau, cairan bromin berwarna merah coklat, dan zat padat iodin berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Dan yang keempat, jari-jari atom dan keelektronegatifan. Jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin. Demikian juga dengan jari-jari ion negatifnya. Semakin ke bawah kulit elektron, semakin banyak sehingga dalam sistem periodik semakin ke bawah maka jari-jari atom tambah besar. Perkenalkan, nama saya Andi Saharudin. Di sini saya akan membahas sifat kimia unsur halogen. Sifat-sifat kimia unsur halogen dilihat dari kelarutan, daya oksidasi, dan kereaktifan. 1. Kelarutan unsur-unsur halogen adalah unsur-unsur yang reaktif. Hal ini terbukti keberadaan halogen di alam sebagai senyawa. Kereaktifan halogen dipengaruhi oleh keelektronegatifannya semakin besar, keelektronegatifan semakin reaktif karena semakin mudah menarik elektron. Selain dipengaruhi kereaktifan halogen juga dipengaruhi oleh energi ikatan halogen. Semakin kecil energi ikatan halogen, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut sehingga makin reaktif halogen. 2. Oksidasi halogen merupakan oksidator atau pengoksidasi kuat. Unsur-unsur halogen mudah mengikat ke karena itu halogen mudah tereduksi. Dari fluorin sampai iodin, sifat oksidatornya makin berkurang. 3. Kereaktifan.
Jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin, menyebabkan gaya tarik ini dengan elektron valensi atau pada kulit tertular, maka lemah sehingga keelektrogatifannya, kemampuan menarik elektron, semakin lemah dan kemampuan membentuk ion negatifnya juga semakin berkurang. Dengan kata lain, dari fluorin sampai iodin, kereaktifan halogen melemah. Perkenalkan, nama saya Nur Wafika. Saya yang akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Andi Saharudin. 4. Reaksi-reaksi kimia. A. Reaksi unsur halogen dengan unsur non-logam. Unsur halogen dapat bereaksi dengan hampir semua unsur non-logam. Reaksi antara unsur halogen dengan unsur non-logam akan menghasilkan senyawa kovalen. Contohnya hidrogen halida atau dikenal dengan sebutan asam halida. B. Reaksi unsur halogen dengan unsur non-logam. Unsur halogen juga dapat bereaksi dengan berbagai jenis unsur logam. Reaksi unsur logam dengan unsur halogen akan menghasilkan garam. Contohnya garam natrium klorida NaCl, magnesium klorida MgCl, dan lain-lain. C. Reaksi unsur halogen dengan air. Unsur halogen juga dapat bereaksi dengan air. Rumus molekul air adalah H2O. Dari hasil reaksi unsur halogen dan senyawa air akan terbentuk asam halida dan oksihalogen. Contoh asam halida adalah asam fluoride. D. Reaksi unsur halogen dengan basa. Jika unsur halogen bereaksi dengan basa, maka akan terbentuk senyawa halida yang kemudian akan mengalami reaksi disproporsionasi menjadi senyawa oksihalogen. Contohnya, reaksi antara fluoride dengan basa akan membentuk oksigen difluoride dan ion fluorida. E. Reaksi unsur halogen dengan hidrokarbon. Reaksi unsur halogen dengan hidrokarbon disebut halogenasi. Melalui reaksi halogenasi, unsur halogen dapat menyusup pada suatu hidrokarbon dan menggantikan salah satu atom hidrogen yang di sana. Contohnya, reaksi halogenasi alkana. F. Reaksi antar sesama unsur halogen. Unsur halogen juga dapat bereaksi dengan unsur halogen lainnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya di artikel pengertian dan definisi unsur halogen bahwa yang termasuk unsur halogen adalah unsur-unsur yang ada pada sistem periodik, menempati posisi golongan yang ke-7A, yaitu F, Cl, Br, I, At. Reaksi antar halogen merupakan reaksi substitusi dan membentuk senyawa antar halogen itu sendiri. Contohnya, reaksi antara lodium dan klorin akan menghasilkan iodium, klorida, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Novita Febriani Sudirman. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan halogen. Pembuatan halogen. Halogen dibuat dari senyawa-senyawa yang ada di alam. Caranya ialah dengan mengoksidasi ion-ion halida. Prosesnya sangat beragam, jadi yang diungkapkan di sini merupakan contoh dari berbagai proses yang dapat terjadi. 1. Fluorin F2. Elektrolisis KHF2 adalah HF bebas air. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam kalium hidrogen fluorida KHF2 dilarutkan dalam HF cair, ditambahkan LiF 3% untuk menurunkan suhu sampai 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilaksanakan dalam wajah baja dengan katode baja dan anode karbon. Campuran tersebut tidak boleh mengandung air karena F2 yang terbentuk akan oksidanya. 2. Klorin. Gas Cl2 dibuat melalui elektrolisis lelehan NaCl. 3. Bromin. Gas Br2 dibuat dari air laut melalui oksidasi dengan gas Cl2. Secara komersial, pembuatan gas Br2 sebagai berikut. Air laut dipanaskan kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Uap air panas dan gas Cl2 dialiri dari bawah menuju tangki. Setelah terjadi reaksi redos, gas Br2 yang dihasilkan diembunkan hingga terbentuk lapisan yang terpisah. Bromin cair berada di dasar tangki, sedangkan air di atasnya. Selanjutnya, bromin dimurnikan melalui distilasi. 4. Lodin. Gas
Gas I2 diproduksi dari air laut melalui oksidasi ion iodida dengan oksidator gas Cl2. Iodin juga dapat diproduksi dari minum iodat, suatu pengotor dalam garam, chili NaNO3, melalui reduksi ion iodat oleh NaHSO3. Penggunaan halogen dan senyawanya. Yang pertama, fluorin. Membuat senyawa klorofluorokarbon yang dikenal dengan nama freon, membuat teflon dan memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas. A. Senyawa fluorin. CVC atau freon digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Yang kedua, klorin. Untuk klorisasi di hidrokarbon sebagai bahan baku industri serta karet sintesis untuk pembuatan tetraklorometana dan untuk pembuatan etil klorida yang digunakan pada pembuatan tel, yaitu bahan adaptif pada bensin. B. Senyawa klorin. Senyawa natrium hipoklorit dapat digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. Natrium klorida digunakan sebagai garam dapur. Pembuatan klorin dan NaOH mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju di jalan raya di daerah beriklim. Asam klorida digunakan untuk membersihkan logam dari karat pada elektroplatin, dan kapur klor dan kaporoid digunakan sebagai bahan penggelantang dan pemutih pada pakaian. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Irfan. 3. Bromin. Untuk membuat etil bromida C2H4Br2, untuk pembuatan AgBr, dan untuk pembuatan senyawa organik misalnya zat warna, obat-obatan, dan pestisida. C. Senyawa bromin. Etil bromida, suatu zat aditif yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbal untuk mengikat timbal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Timbal tersebut akan membentuk PbBr2 yang mudah menguap dan keluar bersama-sama dengan gas buangan dan akan mencemarkan udara. AgBr merupakan bahan yang sensitif terhadap cahaya dan digunakan dalam film fotografi. Natrium bromida atau NaBr sebagai obat penenang saraf. 4. Iodin. Iodin banyak digunakan untuk obat luka atau larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodin tincture sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgL dan untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. D. Senyawa iodin. Ki digunakan sebagai obat anti jamur. Iodoform atau CH13 digunakan sebagai zat antiseptik. AgL digunakan bersama-sama dengan AgBr dalam film fotografi. NaL dan NaLO3 atau KLO3 dicampur dengan NaCl untuk mencegah penyakit gondok.